wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menampilkan video dan drama pendek tentang strategi penguatan usaha telur asin sebagai produk unggulan bernilai ekonomi tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsa Syabila, absen 31. Perkenalkan, nama saya Najwa Liatul Fauzia, absen 23. Saya Siti Aprilian Syahrini, absen 32. Saya Daniasti, absen 1. Selamat datang di program Ekonomi Lokal, sebuah program yang membahas potensi usaha masyarakat yang memiliki nilai tinggi. Hari ini kita akan membahas sebuah usaha sederhana yang ternyata memiliki dampak besar bagi perekonomian masyarakat, yaitu usaha telur asin. Namun, di balik potensi tersebut, para pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan pasar, kurangnya inovasi, dan keterbatasan promosi. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, kita akan langsung menuju reporter kami di lapangan. Samsa, bagaimana situasi di sana? Halo semuanya, hari ini kami sudah berada di salah satu tempat penjualan usaha telur asin. Telur asin dikenal sebagai makanan yang diminati oleh masyarakat. Selain rasanya enak, usaha ini menjadi peluang ekonomi bagi warga sekitar. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu pemilik usaha telur asin untuk mengetahui bagaimana cara mempertahankan usaha ini. Baik, saya sudah berada di lokasi penjualan telur asin. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu. Nama saya Rohimah. Di sini saya akan mewawancarai Ibu bagaimana cara meningkatkan kualitas telur asin agar lebih diminati konsumen. Biasanya kalau diminati konsumen itu telurnya itu yang udah telur pilihan, terus telur yang bagus. Misalnya kayak telur pangon, itu kan kualitasnya jangan pokoknya lebih awet. Misalnya kan kalau di asin 15 hari itu nggak bakal bau. Kualitasnya bagus kalau telur pangon. Beda kalau telur itu yang ternak itu kan telurnya yang dalamnya putih itu malah yang nggak bagus. Maksudnya beda kalau telur sama telur pangon. Ya, Ibu, saya ingin bertanya lagi nih, apa sih faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha telur asin? Yang mempengaruhi ya banyak pelanggan, terus kita jual telurnya itu berkualitas biar konsumennya tidak kecewa. Oke. Iya, terus kan bertambah banyak dari kumpul-kumpul kan itu hasil. Misalnya kayak telur yang enak kan biasanya peminatnya banyak, terus kan dari kumpul-kumpul akhirnya tetap tular banyak yang pembeli ya, pelanggan. Udah. Oke Bu, ini saya mau tanya lagi nih, apa kontribusi usaha telur asin terhadap kegiatan ekonomi di lingkungan Anda? Ya, kegiatan terus itu sangat membantu mata pencarian setiap hari. Karena ekonominya. Terus kalau misalnya kayak apalagi ya dong, kalau barang itu mesti apa ya, di pasar-pasar mesti ramai banyak mencari telur asin biasanya kalau hari kayak mau lebaran gitu. Oke, terakhir ya Ibu, apa dampak keberadaan usaha telur asin terhadap hubungan antar pelaku usaha sejenis? Oh, misalnya kayak semacam sesama pedagang apa gimana? Iya. Ya, saling menginformasikan, terus ya saling ngasih pendapat. Saya sesama mencari untung lah, kerjasama itu sesama misalnya kayak persaingan sejenis kan. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Aprilian.
Bagaimana menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas telur asin? Menjaganya kalau telurnya enak ya konsumen itu banyak peminatnya. Terus kan itu telur bangun kan biasanya diminati semua orang. Strategi apa yang dilakukan untuk memperkuat usaha telur asin? Strateginya itu apa, modalnya ya biasanya kalau telur usaha telur itu biasanya itu modalnya gede, paling enggak kecil-kecilnya itu 20 lah, itu biar berkembang terus istilahnya buat jangka waktu panjang. Apa kendala yang dihadapi saat menjalankan usaha telur asin? Banyak kendalanya biasanya kalau cuaca kayak misalkan lagi waktu nanti kalau kayak musim hujan iya, kalau musim hujan itu biasanya kendalanya kayak telurnya kadang kalau di sini kadang kurang bagus kalau buat cuaca musim hujan. Baik, wawancara ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Najwa Aliyatul Fauziah. Baik Ibu, izinkan saya bertanya, apakah produk telur asin merupakan produk unggulan di daerah Ibu? Kalau biasanya produk telur asin itu unggulan ciri khas orang Brebes, biasanya kayak semacam oleh-oleh itu acara hajatan ada. Apa keunggulan telur asin sehingga dikatakan produk unggulan? Ya bisa juga, paling biasa juga kayak gitu. Ya, kayak di mana-mana itu ada telur asin sih ya, banyak kan peminatnya. Di mana-mana itu telur asin itu sebenarnya semakin banyak sih. Maka dari itu kan banyak yang berminat yang pada jual telur asin karena telur asin itu udah ciri khas orang Brebes, terus paling bukan telur asin kalau di daerah Brebes. Mana cara menentukan harga jual telur asin agar tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat? Biasanya kalau stabil itu biasanya kalau ada di biasa semama kayak itu kayak biasanya kalau nggak ada orang hajatan, terus ya terus kayak semacam nggak ada orang yang perlu gitu beracara prasmanan gitu, biasanya itu harga stabil. Tapi kalau harganya biasanya kan ikuti harga pasaran, biasanya kalau misalnya kayak mau lebaran terus tahun baru itu biasanya harga telur asin itu naik ya, biasanya kisaran kadang nyampe 4.500 satu butir kalau hari itu, bisa kayak mau menjelang hari raya terus tahun baru. Tapi kalau hari biasa harga telur asin stabil itu 3.500 ya, kalau hari biasa. Sekian wawancara singkat ini, saya akan kembalikan ke studio. Baik, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa usaha kecil bukan sekedar kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan inovasi kerjasama dan pemanfaatan teknologi. Produk lokal seperti telur asin dapat berkembang menjadi usaha bernilai ekonomi tinggi. Terima kasih pada narasumber yang telah berbagi informasi hari ini. Saya Resti pamit undur diri, sampai jumpa di program ekonomi lokal berikutnya. Terima kasih.
Resti, dari tadi kok kamu diem aja? Iya, kenapa sih kok kelihatan beda banget? Kamu lagi ada masalah ya? Aku lagi mikirin usaha keluarga. Usaha telur asin. Loh, ini telur banyak banget. Belum ada yang beli. Serius banyak itu? Iya, biasanya cepat habis, sekarang malah numpuk. Buat cerita yang jelas. Penjualan turun drastis Sejak kapan? sejak bulan lalu. Ada pesaing baru ya? Iya, sekarang banyak yang jual telur asin juga. Padahal kelihatannya bagus loh. Rasanya juga masih enak. Berarti bukan masalah rasanya. Kayaknya yang kurang strategi usahanya. Aku takut usahanya akan berhenti. Jangan langsung mikir begitu. Kalian nggak tahu rasanya kalau usaha ini gagal, pasti keluargaku sedih. Justru karena ini usaha keluargamu, kamu harus jadi kuat. Namanya juga usaha, pasti ada naik turunnya. Yang penting kita cari jalan keluar. Emangnya masih bisa diperbaiki? Bisa asal kita mau. Tapi jujur ya, kalau telurnya gini doang sih, aku juga kurang tertarik beli sih. Lah, rasanya enak tau. Aku nggak bilang nggak enak sih, tapi dari tampilannya kayak ya telur doang. Najwa, kalau ngomong agak halus sedikit ngapa? Ya kan jujur. Tapi Najwa ada benar juga sih. Nah, jadi selama ini usaha orang tuaku jelek gitu. Bukannya jelek sih, tapi kurang menarik aja gitu. Iya, kayak kurang wah gitu. Ya udahlah kalau gitu mah nggak usah dibahas. Dulu, coba deh jujur lagi. Apaan lagi? Kalau kamu lihat ini di toko, kamu beli nggak? Nah kan diem. Ya, ketahuan. Kalian kok jahat banget sih. Ini bukan jahat, ini namanya realita. Iya Resti, kita ngomong gini justru supaya usaha keluargamu bisa maju. Tapi kalian kayak ngecer. Ya, dikit sih. Santai aja kali. Kesel aku. Udah, jangan kebanyakan isengin. Sekarang kita cari solusi. Solusi apa? Yang pertama, kemasan. Kemasan. Iya, telurnya sama, tapi kalau bungkusnya keren pasti beda. Iya, kayak yang dijual di toko-toko. Pakai kotak lucu gitu. Ya juga sih. Meskipun masih diselingi candaan, pembicaraan mulai mengarah pada ide yang lebih positif. Teman-temannya mulai memberikan saran tentang promosi dan pemanfaatan media sosial. Terus yang kedua, Apa lagi? promosi Promosi gimana? lewat internet lah. Iya, TikTok. Gue nggak bisa bikin video lagi. Ya, pantas aja usaha kamu sepi. Makanya kita bantu. Nanti kita bikin video proses bikin telur asin. Terus kasih musik yang lagi viral. Serius bisa laku? Sekarang apa bisa viral di internet. Ide-ide kreatif mulai bermunculan, dari variasi rasa hingga inovasi produk. Resti mulai melihat peluang baru untuk mengembangkan usaha telur asin keluarganya. Aku mau ini lagi. Aku bikin rasa baru. Telur asin rasa baru. Kenapa enggak? Telur asin pedas. Telur asin panggang, Telur asin bumbu rempah. Wah, itu bagus sih. Nah, baru tuh beda dari yang lain. Nah, kayak ini. Ih, kalian mau aja terus. Resti mulai memahami maksud teman-temannya. Meski sempat tersinggung, ia merasa didukung dan kembali percaya diri untuk mengembangkan usaha keluarganya. Terima kasih ya. Loh, kok makasih? Walaupun kalian sering ledekin. Iya, Res. Tapi kalian bantu mikir juga. namanya juga temen. Nanti kalau usaha kamu udah sukses, jangan lupa traktir kita ya. Enak aja. Minimal gratis seluruh asin lah. Boleh juga deh. Dari perbincangan sederhana, mereka belajar bahwa usaha kecil bisa berkembang besar dengan kreativitas, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Teman-teman, setelah kita mau ngobrol panjang dari tadi, aku jadi sadar satu hal. Apa tuh?
Masalah yang dialami usaha telur asin milik keluarga Resti ini sebenarnya bukan cuma terjadi di sini aja loh. Maksudnya? Di banyak tempat juga banyak usaha kecil yang ngalamin hal yang sama. Iya sih, kadang produknya enak, kualitasnya bagus, tapi tetap aja susah bersaing. Biasanya karena kurang promosi atau ngikutin perkembangan zaman. Nah itu dia, UMKM punya produk yang bagus tapi belum tahu cara memasarkan atau mengembangkan. Aku juga baru kepikiran sekarang, ternyata usaha kecil kayak punya keluargaku ini punya peran besar juga ya. Iya Res, besar banget malah. Dari usaha kecil gini, ternyata banyak keluarga yang bisa dapat penghasilan Dan buka lapangan pekerjaan juga. Dan kalau berkembang bisa bantu ekonomi orang-orang di sekitar. Makanya usaha kecil gini jangan dianggap remeh. Yang penting strateginya. Contohnya tadi, kita ubah kemasannya biar lebih menarik. Terus promosi di media sosial. Dan bikin inovasi supaya beda dari yang lain. Iya, jadi nggak cuma telur asin biasa. Kadang kita lihat telur asin cuma makanan biasa, tapi kalau dikelola dengan baik, dikemas dengan menarik, dipromosikan dengan benar, telur asin bisa menjadi produk unggulan. Bahkan bisa dikenal di banyak tempat. Nggak cuma di sekitar sini aja. Sekarang aku jadi lebih percaya diri buat bantu ngembangin usaha keluargaku. Dan satu hal lagi yang penting, kita bisa sampai mikirin ini semua karena kita saling bantu. Iya, makanya kalau ada masalah, kita cari solusi bareng-bareng. Soalnya juga manusia nggak bisa hidup sendiri. Dari usaha kecil ini kita bisa belajar satu hal. Usaha kecil jangan pernah diremehkan. Kalau dikelola dengan baik, terus belajar, dan berani mencoba hal baru, usaha kecil juga bisa berkembang dan punya nilai ekonomi yang besar. Aku janji akan berusaha agar usaha ini bisa berkembang lebih baik lagi. Kami pasti akan mendukung kamu. Siapa tahu telur asin ini jadi usaha terkenal. Dan jadi bukti kalau usaha sederhana bisa membawa perubahan besar. Karena pada akhirnya, Yang bikin usaha berkembang bukan cuma produknya, tapi juga semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan saling mendukung. semangat untuk UMKM. I just had to let you know you're